selamat datang kembali di Ngobrol bareng Maxel. Pilihan tontonan seputar dunia teknik, bangunan, dan produk-produk terbaik yang ada di Maxel Depo Teknik dan Bangunan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya relevan untuk kalian semua, yaitu tips memilih barang elektronik yang berkualitas dan canggih. Karena memilih barang elektronik, apalagi untuk kebutuhan rumah, tentunya tidak boleh sembarangan. Oke, baik, pada hari ini tentunya kita tidak sendirian karena kita sudah ditemani oleh narasumber spesial kita dari brand global ternama, yaitu Samsung. Boleh nih sedikit Pak perkenalan sama Sobat Maxel yang sedang menonton kita saat ini, Pak? Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Bahkan nama saya Rudini M. Biasa dipanggil Rudi. Teman-teman sehari-hari di teman kantor atau teman-teman di di tempat kerja itu paling akrabnya dipanggil Rudi. Gitu sih, Pak. Oke, Bapak Rudi ya, teman-teman. Oke, Pak. Ini kan Samsung sudah dikenal sebagai brand global ya, Pak ya. Tapi mungkin bisa nih Pak diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Samsung hingga sampai saat ini, khususnya di Kota Kendari sendiri. Oke, kalau bicara masalah Samsung sendiri ya, khusus secara global itu 87 tahun yang lalu. Oke. Ini historinya sedikit, 87 tahun yang lalu Samsung mulai berdiri dan bukan perusahaan elektronik, Mbak. Awalnya bukan perusahaan elektronik. Bukan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan elektronik, tapi transformasinya itu berlangsung dan pada akhirnya dan sampai hari ini kita kan kenalnya Samsung itu sebatas handphone, ya, betul. home appliances, tapi di luar daripada itu Mbak, PDB Korea saja ya 17% itu dikuasai sama Samsung. Konstruksi bangunan, Burj Khalifa pernah dengar? Iya. Atau kita semua pasti tahu lah ya, Burj Khalifa itu yang buat konstruksinya itu Samsung Mbak. Jadi secara general Samsung ini bukan hanya bergerak di bidang elektronik saja, tapi lebih luas manufacturing, apalagi banyaklah yang produk-produk yang dikuasai sama Samsung. Dan kemudian awal mula Samsung masuk di Kendari, seingat saya kalau tidak salah itu sekitar tahun 2007-an. 2007-an. Oke. 2007-an, and then sampai hari ini kita masih eksis di Kota Kendari ini. Seperti itu, Mbak. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke, Pak. Kalau berbicara terkait produk, Samsung ini kan seperti yang kita tahu juga banyak sekali varian produk elektroniknya. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit terkait produk-produk elektronik, home appliance sampai AC, biar Sobat Maxel juga pada tahu. Oke. Ngomongin masalah produk yang produk home appliances yang Samsung distribusikan yang bisa digunakan secara umum di pasar itu mulai dari kulkas, mesin cuci, televisi, sound system, dryer, air dresser, vacuum cleaner. Banyak ya Pak ya? Banyak Mbak, sampai di AC-nya pun ada beberapa. Ada AC cassette, ada standing floor, ada yang split, ada yang 360, itu banyak sekali Mbak. Maksudnya dalam artian gini, produk-produk ini segmentasinya mulai dari perseorangan sampai yang company, Samsung bisa untuk mengcover itu semua. Jadi tidak sebatas itu saja. Gitu, Mbak. Oke, kalau Pak. produk home appliances-nya sendiri. Baik, Pak. Jadi memang banyak sekali ya ternyata produk-produk dari Samsung itu sendiri, khususnya untuk home appliance sampai AC ya. Kalau menurutnya Bapak, kira-kira apa sih Pak yang bikin Samsung itu sendiri lebih beda dan unggul dari produk-produk atau brand-brand yang lain, Pak, khususnya elektronik? Pertanyaan ini yang paling saya senang. Apa yang membuat Samsung itu lebih unggul? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling istilahnya? Paling ditunggu-tunggu lah. Terutama untuk kami ya, terutama untuk kami. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini loh, Pak. Semua yang dihadirkan Samsung hari ini ya, Samsung hari ini itu basisnya adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Misal AI hari ini dominasi kan? Iya. Kita mau teman-teman yang kreatif, AI itu sangat membantu loh. Mulai dari pembuatan scripting, kemudian bagaimana analisis videonya, kemudian bagaimana kita melihat pasarnya kan seperti itu.
AI ada di sana kan untuk membantu. Nah, produk Samsung, Mbak, khusus untuk produk Samsung, kita sudah ngomongin AI yang notabene baru hari ini booming, itu sejak 2019 kemarin. Dan itu ada di satu produk kami yang RAC tadi yang sempat disinggung. 2019 AI itu sudah kita bicarakan di produk kami, Mbak. Dan umumnya seperti apa sih AI itu dalam produk Samsung? Jadi semua kebutuhan-kebutuhan dasar, kebiasaan-kebiasaan pengguna itu akan dipelajari sama si AI-nya. Bagaimana pola penggunaan suhu AC-nya, kemudian bagaimana penggunaan kebiasaan penyimpanan makanan di kulkasnya, bagaimana kebiasaan mencucinya di mesin cuci. Itu AI berperan penting di situ untuk membantu dan merecall kembali apa yang jadi kebiasaan itu. Jadi AI di sini itu memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memberi rekomendasi, Mbak. Semisal contoh kayak gini. Di rumah sebelum tidur biasanya AC-nya dinyalakan temperatur berapa, Mbak? Biasanya 18 sampai 20. 18 sampai 20 derajat ya. Iya. Kemudian beberapa jam selanjutnya AC-nya dinaikkan lagi, tidak temperaturnya akan terlalu dingin. Biasanya sih. Biasanya dinaikkan. Kemudian ini kebiasaan lagi ya. Biasanya jam-jam krusial, jam 3 sampai jam 4 kita kan terbangun lagi tuh. Iya kan? Karena suhunya sudah sangat dingin kan? Betul. Biasanya dirubah lagi tidak temperaturnya? Dirubah. Nice. Itu kebiasaan yang hampir semua konsumen pengguna AC merasakan hal itu, Mbak. Nah, Samsung melihat itu tuh. Gimana caranya supaya kebiasaan penggunaan temperatur itu tanpa di-set secara manual lagi, itu terimplementasi sendirinya berdasarkan kebiasaannya. Jadi peran AI ada di situ tuh. Peran AI ada di situ untuk menghafal semua kegiatan-kegiatan yang Mbak lakukan. Saya ulang sekali lagi ya, di AC. Mesin cuci yang dia pelajari adalah bagaimana dia bisa atau kebiasaan mencucinya. Sampai ke perawatan kainnya, Mbak. Yang notabene-nya banyak orang yang belanja pakaian. Kita bicara mesin cuci lagi ya, Mbak. Maaf agak-agak meluas. Kalau di mesin cuci banyak orang yang belanja pakaian dengan price yang relatif tinggi kan. Tetapi mereka kadang tidak ngeh bagaimana cara perawatannya. Nah, itu dilihat Samsung melihat itu sebagai wah, sayang nih, baju ini kita kasih keluar gelontorkan dana cukup besar, tapi perawatannya kok gitu-gitu aja ya? Nah, Samsung melihat itu tuh, Mbak. Jadi kita kasih sesuatu yang bisa membantu si pengguna ini agar perawatan pakaiannya itu lebih perfeksionis. Jadi serat kainnya, warna dari bajunya itu tidak akan berubah karena dirawat sama si mesin cucinya. Itu yang membuat Samsung lebih berbeda, bukan hanya karena persoalan nama besarnya ya, tapi ini betul-betul sebagai langkah taktis agar penggunanya itu bisa dimudahkan. Barang yang dia beli itu bukan hanya sekadar untuk digunakan bersih, masuk selesai, bukan. Tapi dia berkontribusi loh untuk menjaga, merawat dan memberikan durability penggunaan yang lebih panjang kepada pakaian itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Jadi itu semangat ya, Pak ya. Jadi itu ya, Pak, yang membuat produk Samsung itu sendiri lebih unggul dari mohon maaf brand-brand yang lain ya, Pak. Tepat sekali. Itu agak besar susul. Tepat sekali. Selanjutnya nih, Pak, adakah tips mungkin dari Bapak ya, tips pada Sobat Maxell pada saat memilih barang elektronik yang berkualitas dan canggih tapi tetap memperhatikan kebutuhan rumah tangga mereka? Tips yang bisa saya sarankan adalah yang pertama, kita harus buka cakrawala berpikir kita seluas-luasnya, yang mana yang sering terjadi pada konsumen kita itu hanya sebatas kalau saya mau beli produknya itu maaf relatif murah, di luar daripada itu mereka tidak mempedulikan lagi. And then sampai hari ini Bapak Ibu Sobat Maxell sekalian, produk dengan price yang lebih tinggi itu menawarkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan akan berkesinambungan dengan seluruh aktivitas kita. Maka dari itu, sebaiknya kalau misalnya Bapak Ibu atau Sobat Maxell sekalian
ingin membeli produk, saya sarankan kasih kesempatan kepada elektronik konsultan kami, experience konsultan kami untuk mendengarkan. Oke. Apa sih? Apa saja sih yang bisa ditawarkan sama produk ini? Agar apa? Agar kita tidak berulang kali untuk membeli, Mbak. Betul. Kejadiannya kan seperti itu tuh. Hari ini kita beli satu barang. Iya. Tapi kita tidak berpikir, besok kita punya anak. Besok anak kita umurnya kalau hari ini kita beli anaknya berumur 1 tahun. Kita kadang lupa tuh bahwa anak ini akan bertumbuh besar. Sementara kalau anak ini bertumbuh besar, kebutuhan penyimpanan makanan misalnya, kebutuhan pencuciannya misalnya, itu kan akan bertambah. Nah, jadi barang itu supaya kita tidak mubazir dalam tanda petik, tidak mubazir dalam proses pembeliannya, selebihnya mesti kita sesuaikan nih, bukan hanya pada saat ini, bukan hanya berfokus pada harganya, tapi apakah barang ini memberikan sesuatu yang berdampak positif, bukan hanya hari ini, tapi dalam waktu yang lebih panjang. Oke. Seperti Berarti dalam hal ini Pak, ada harga, ada kualitas ya Pak? ada harga, betul, Iya, betul. tetap memperhatikan kualitasnya juga ya. Karena seperti sekarang ini Pak, banyak mungkin brand-brand juga yang harganya relatif tinggi, tapi kualitasnya itu masih di bawah standar dari harganya. Sementara kan kalau di masyarakat, di mata masyarakat kan semakin tinggi harga produknya, otomatis kualitasnya juga semakin bagus ya. Berarti tetap memperhatikan kualitasnya juga ya. Tepat sekali. Oke. Selanjutnya Pak, untuk produk Samsung ini sendiri, apakah lebih cocok untuk digunakan pada kebutuhan rumah tangga saja, atau mungkin bisa digunakan untuk usaha atau proyek-proyek tertentu Pak? Oke. Iya. Peruntukan produk ini sendiri itu sebenarnya general, Mbak. Tidak ada segmentasi pasarnya dia ada di mana. Tapi yang ditangkap masyarakat umum bahwasanya Samsung itu adalah middle high. Bukan middle high, bottom up. Bottom up. Ya, itu yang ditangkap. Padahal tidak semua loh, Sobat Maxell, tidak semua loh produk Samsung itu harganya tinggi. Oh. Tidak semua ya. Tolong diperhatikan, tidak semua produk Samsung itu harganya tinggi. Ada beberapa produk yang memang peruntukannya itu untuk beberapa kalangan tersendiri tertentu, ya. Tapi secara general produknya itu bisa menyentuh ke hampir semua lapisan masyarakat, lapisan konsumennya kita, atau hampir semua bisa kena. Nah, kemudian bicara masalah peruntukan sendiri, apakah hanya perseorangan atau mungkin di sektor usaha, laundry misalnya ya, laundry bisa, sangat cocok. Sangat cocok. Pengusaha laundry itu kan cari barang yang bisa mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Iya. Maaf, saya bukan sangat banyak ya. Bisa lebih menguntungkan lah. Ya, bisa lebih menguntungkan. Dalam artian efektivitas dari produk itu bisa terjaga, tetapi kualitas dari hasilnya juga tetap yang terbaik. Nah, Samsung itu bisa memberikan jaminan ke situ tuh, Mbak. Kalau pengusaha laundry butuh sesuatu yang secara waktu lebih efisien, ya, waktu lebih efisien, tetapi hasilnya lebih maksimal, saya sangat sarankan. Bukan karena saya di Samsung ya, tapi ya salah satunya pasti itulah ya. Tapi saya sangat sarankan, saya tahu barangnya, saya tahu produknya dari bagian terkecilnya saya tahu, maka saya sangat sarankan kalau memang Anda ingin membuat konsumen Anda itu bertahan dan jadi konsumen loyal di situ, saya sangat menyarankan untuk menggunakan Samsung, Mbak. Samsung. Oke. Mbak ini pakai apa sekarang? Kalau boleh tahu. Kebetulan HP saya Samsung, HP saya Pak. Samsung ya? Betul. Sudah berapa lama, Mbak, kalau boleh tahu? Sudah 3 tahunan. Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini, apakah experience-nya tentang Samsung baik-baik saja atau ada sesuatu yang miss mungkin? Kayaknya saya diwawancara ya. Sejauh ini Pak, menurut saya ya, dari review-review yang saya lihat ya, baik di platform-platform sosial media, itu Samsung bagus. Pada saat saya gunakan juga, oh ternyata seperti ini Samsung. Lumayan. Bukan hanya sekadar omong-omong kan? Betul. Tapi setelah digunakan pun ternyata iya saya percaya, betul. Kurang lebih seperti itu lah, Mbak. Iya, betul. Orang banyak yang skeptis soalnya. Banyak yang skeptis terkait dengan harga yang terlalu tinggi. Ngapain katanya? Nah, ngapain kita kasih keluar harga yang mahal-mahal? Toh hasilnya sama, toh fungsinya sama. Oh, tunggu dulu. Betul. Experiences-nya yang berbeda, cara penggunaannya yang berbeda. Benar kan, Mbak? Betul sekali. Seperti itu, Sobat Maxell. Oke Pak, terakhir boleh nih Pak diajak
atau ajakan untuk Oke. Sobat Maxel belanja produk elektronik khususnya Samsung di Maxel Depo Teknik dan Bangunan. Oke. Silakan. Sobat Maxel sekalian, kalau ingin berbelanja dengan merasakan value yang berbeda, pelayanan yang berbeda, konteks penataan ruangan yang berbeda, pilihan produk yang berbeda, Maxel adalah salah satu tempat yang terbaik yang bisa teman-teman kunjungi. Dari depan sampai belakang, samping, area parkiran, penataannya semua sangat-sangat bagus. Harganya pun affordable. Bisa untuk semua kalangan ya. Oke. Seperti itu. Buat Sobat Maxel yang lagi cari produk berkualitas dari Samsung, mulai dari home appliance sampai AC, langsung bisa aja datang ke Maxel Depo Teknik dan Bangunan. Tentunya produknya lengkap dan original. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Ngobrol Bareng Maxel di @maxel_dpt karena masih banyak obrolan menarik lainnya seputar dunia teknik, bangunan, dan elektronik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa belanjanya di Maxel Depo Teknik dan Bangunan.